Sobat Gen Z, bertemu dengan saya, Sari Prastiwi, dalam podcast hari ini. Ya, kalau dilihat-lihat nih ya, cuaca di Blitar hari ini cerah banget, secerah masa depan kita nih. Nah, pada hari ini, saya podcast bersama dengan kakak cantik nih. Dari siapa? Boleh berkenalan dong, Kak? Halo semuanya, namaku Caisaria Adventias Alataya, bisa dipanggil Cece. Oh, dari Kak Cece ini beralamat dari SMK Negeri 3 Blitar. Oh, kalau ngomongin SMK Negeri 3 Kota Blitar itu kalau nggak salah yang mayoritas itu perempuan semua itu kan, Kak? Betul, di sekolahku itu mayoritas perempuan karena sekolahku pariwisata, sekolah pariwisata. Jadi jurusannya juga yang disukai banyak wanita. Tapi tenang saja teman-teman. Soalnya kalau ngomongin tentang banyaknya cewek nih ya, kita tetap open untuk yang cowok juga. Jadi nggak perlu khawatir nih. Kalau kalian mau mendaftar, kalau mau berminat juga nggak apa-apa. Kita terbuka terus kok ya. Masuk SMK 3 yuk. Nah, ngomongin tentang hari ini, saya dan Kak Cece akan membahas tentang yang menjadi trending topik di masyarakat. Tentunya di kalangan remaja nih, Kak. Betul. Nah, apa sih? Ya, betul banget, pernikahan dini. Kak Cece, kemarin tuh saya itu searching sedikit ya. Pada tahun 2021, Indonesia itu terdapat 65.000 kasus, dan pada tahun 2022 itu ada 55.000 kasus loh, Kak. Berarti penurunan ya Kak ya? Ya, tapi mengkhawatirkan. Dan di data UNICEF tersendiri itu juga tercatat itu Indonesia peringkat 8 di dunia dan peringkat 2 di ASEAN. Waduh, dengan total kasusnya itu 1,5 juta loh, Kak. 1,5 juta? Aduh, aku itu sampai, waduh, ini kok miris gitu loh. Kalau dilihat-lihat kok miris banget gitu loh. Dari data yang saya searching tadi ya, Kak ya. Menurut Kak Cece itu apa sih pengertian pernikahan dini itu? Nah, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita di bawah umur, yang ketentuannya itu adalah 19 tahun. Jadi, pria dan wanita yang berumur di bawah 19 tahun itu adalah pernikahan dini yang melangsungkan pernikahan kayak gitu. Itu tadi, bentar deh, minimal 19 tahun. Ya, minimal. Minimal, teman-teman. Padahal kalau dalam pemikiranku nih ya, kan aku sendiri ini umurnya sekarang 18 tahun, mau 18 tahun. Kalau umur 19 tahun itu kurang lebih kita itu kayak fokus studi, fokus healing gitu loh. Aduh. Kayak, iya kan? Info Bromo. Aduh, kayak gitu. Bromo. Dikit-dikit kita jalan-jalan, pikirannya dikit-dikit, aduh, besok main yuk. Nah, kok tiba-tiba ini pernikahan dini aja nih. Kok bisa gitu loh. Kalau ngomongin hal kayak gitu nih Kak, pasti ada dong faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Itu menurutnya Kak Cece apa? Nah, kalau faktor terbanyak menurutku itu dari pergaulan dan lingkup pertemanan. Berarti pergaulan itu penting ya? Iya, aku ada cerita nih Kak dari temanku. Gimana? Jadi gini, ada temanku seumuran aku sih, 17 tahun. 17 tahun? Iya, kebetulan maaf ya teman-teman, ini sensor tit. terus. Nah, temanku itu dia melakukan seks bebas dengan pacarnya. Loh, berarti itu pacarannya nggak sehat nih ini? Aduh, toxic relationship. Nah, gini teman-teman, berarti jomblo nggak masalah. Soalnya ya gimana ya, itu tadi pacaran aja udah sampai kayak gitu. Udah berani. Nah, contohlah saya, walaupun saya jomblo, saya tetap happy aja. Jomblo itu aman. Nah, jomblo itu nggak dosa dan jomblo itu gratis, ya nggak Kak? Betul. Lanjut. Nah, jadi temanku itu melakukan seks bebas dengan pacarnya, terus kebobolan. Nggak boleh gitu. Itu berarti dari dirinya sendiri pengawasannya masih kurang ya? Jadi temanku itu hamil di luar nikah, hamil di luar perencanaan, terus akhirnya ya terpaksa putus sekolah. Iya, dinikahkan sama orang tuanya. Ya gimana bentuk tanggung jawab sama pacarnya kan? Nah, tuh kan. Gitu. Jadi masa depan hilang, pendidikan hilang, gara-gara apa? Nah, nggak bisa healing. Nah, gara-gara apa coba? Bisa dilihat kan teman-teman. Nah, tadi kan ini faktor dari pergaulan nih ya. Nah, ayo teman-teman dijaga lagi pergaulannya. Walaupun ya kalian itu adalah anak yang oke lah, percaya sama sini, tapi ingat loh ya, kalian harus menyaring pergaulan yang ada. Soalnya umur-umur kayak kita itu rawan banget teman-teman. Pengen, apalagi cewek ya kan? Nah, iya, pengen tahu hal yang lebih lagi. Aduh, pengen nih gitu. Terus apa sih kepo? Akhirnya mau nggak mau coba-coba ya kan? Nah, itu tadi tentang pergaulan. Ya kan? Yang kedua tadi apa? Minimnya pengetahuan. Jadi kita ini sebenarnya minim pengetahuan tentang edukasi seksual.
Gitu. Berarti faktor kedua itu tadi minimnya edukasi Iya. ya Kak. Waduh. Kan kita nggak dapat edukasi nih. Otomatis pengen coba-coba dong. Oh iya juga sih. Iya kan? Kan kita akhirnya nggak terarah ya, pengen tahu harusnya ada edukasi tapi Iya. nggak ada. Akhirnya ya udah nyoba aja. Iya. Nyobanya akhirnya hal negatif gitu ya. Kayak gitu. Masuknya itu ranah negatif. Dari faktor kedua tersebut ada nggak sih Kak faktor dari misalnya keluarga sendiri atau masyarakat apa gimana gitu? Faktor ekonomi dari keluarga sih teman-teman. Oh, Itu ada. itu mempengaruhi juga. Gimana? Aku tuh kan punya temen nih. Gimana? Temanku lagi. Teman-teman gitu ya. Terus semoga aku enggak ya. Semoga enggak. Jadi temanku itu keluarganya itu punya hutang dengan keluarga lain. Semacam hutang budi gitu? Bukan hutang uang, hutang harta. Oh, berarti gini, misalnya Aku punya anak nih cowok, terus anaknya Kak Sari cewek. Terus aku gitu. punya hutang ke Kak Sari. Terus akhirnya kita menikahkan anaknya kita. Jadi akhirnya nanti lunas gitu. Iya, nanti hutangnya lunas kayak gitu. Bisa gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Ya Emang udahlah. orang tua zaman sekarang. Nah, jadi Kayak gitu. ya sebagai orang tua kita harus lebih berpikirnya ya positif aja ya Kak ya. Urusan orang tua ya harus urusan dengan orang tua, jangan dikaitkan dengan anak. Betul? Betul. Nah, Karena jangan sampai kita mengorbankan masa depan anak kita. padahal itu tabungan masa tua loh itu, Iya, anak itu betul. ya kan. Dan yang ketiga adalah ekonomi nih Kak. Yang keempat ada lagi nggak sih semacam Ada gimana? adat. Oh adat. Kak Sari pernah dengar nggak sih kalau Indonesia itu pernah melakukan, bukan pernah melakukan tapi turun temurun dilakukan turun temurun oleh nenek moyang. Oh berarti adatnya si ini Iya, terus berlanjut terus sampai gimana anak ceritanya? cucunya. Jadi temanku lagi. Loh kan rata-rata temen gitu. Jadi terus gimana? temanku itu punya saudara. Kebetulan saudaranya itu dinikahkan waktu dia umur 12 tahun oleh keluarganya, dijodohkan. Please berapa tadi? 12 tahun Kak Sari, bayangin. Oh my god. Itu 12 tahun itu umur waktunya aku itu dulu tuh main itu loh. Main layangan. Terus habis itu main itu yang udah itu egrang. Nah, sumpah itu kayak kaget banget soalnya. 12 tahun teman-teman dinikahkan karena orang tuanya tidak mau bahwasanya nanti suatu ketika anaknya itu nggak mau dibilang perawan tua. Oh, kayak gitu. Berarti kamu jangan loh ya, jangan lama-lama nanti perawan tua gitu loh. Ya gimana ya Kak, kurang lebih kayak gitu sih. Dari faktornya kan tadi udah pengertian faktor. Nah, dampaknya sih Kak, dampak dari pernikahan dini itu apa? Dampak dari pernikahan dini itu ada dampak psikis dan dampak kesehatan. Loh, berarti mentalnya juga kena dong itu? Mentalnya terguncang. Mentalnya kena situ. Ya, jadi kalau dari dampak psikis atau ini mental, itu temanku itu yang hamil itu Kak, itu dia itu kena gangguan mental karena dia itu disudutkan oleh keluarga dan temannya karena dia melakukan hubungan tersebut. Terus kayak gini loh, hampir luar nikah nih, kan jadi bahan pergunjingan gitu. Kayak gitu. Akhirnya dia nggak punya teman, dijauhi oleh keluarga, mungkin keluarganya nggak mau menahan malu kayak gitu. Jadi itu terganggunya mental. Nah, teman-teman, selain gangguan psikis atau mental, ada gangguan kesehatan juga. Oh, ada juga berarti kesehatan dari si ibunya atau dari si ibu dan anaknya. Jadi teman-teman, aku pernah baca berita bahwasanya ada ibu yang mengandung anak di luar kehamilan yang berencana, itu mungkin saking nggak mau nahan malunya ya Kak ya, terus akhirnya diaborsi. Jadi diaborsi. Jadi janinnya itu diambil. Itu dalam posisi orang tuanya tahu enggak? Enggak tahu dong, kan enggak mau nahan malu. Waduh. Nah, kayak gini nih. Perlu diketahui ya teman-teman ya, apapun yang terjadi itu tetap kondisional, tetap cerita sama orang tua ya. Ya kan? Kalaupun nggak cerita ke orang tua kan bisa ke teman curhat. Soalnya gimana ya, kita itu dalam kondisi tertentu kayak gitu, kita tuh aduh pikirnya pusing banget. Udah mentok gitu Kak ya. Terus gimana akhirnya pikiran godaan setan lagi. Itu kan aborsi kan ya, cobaan dari setan juga. Jadi temanku bukan temanku, kayak baca berita tadi. Nah, dia melakukan aborsi, terus habis itu akhirnya dia kena kanker rahim. Cervix. Iya, kena kanker rahim karena Kak Sari tahu nggak sih kalau aborsi itu kan bahan kimia kan? Apalagi itu masih rahim muda banget ya. Kan rahimnya belum kuat. Kayak gitu. Ngeri loh. Teman-teman ngeri loh itu. Tolong ya. Please kalian yang di rumah atau yang lihat podcast kita hari ini, tolong jangan sampai hal kayak gitu terulang. Soalnya itu miris banget, soalnya masa muda loh ya. Masa muda itu cuma sekali seumur hidup. Dan itu nggak mungkin terulang lagi. Masa muda itu masa emas bagi kita, teman-teman. Jangan sampai dilewatkan dengan hal-hal yang
nggak berguna Hmm. kayak gitu. Berarti dampaknya sampai kesehatan, sampai gitu. Itu ya selain itu juga keluarganya juga tercemar nggak sih? Kak, balik lagi ke dampak psikis deh. Gimana? Kalau dampak psikis itu kan rata-rata yang melangsungkan pernikahan dini itu kan anak-anak di bawah umur kan, Kak. Nah, itu kan seumuran kita 16, 17, 18 tahun itu kan emosinya kan belum terkendali kan. Oh, masih labil-labil. Iya, masih labil. Nah, nanti kalau dalam rumah tangga itu ada cekcok karena tingginya ego, itu juga berpengaruh loh ke keharmonisan rumah tangga. Iya Bisa berpengaruh ke ibunya stres, terus berpengaruh ke anaknya, lahirlah bayi yang tidak normal kayak gitu. Stunting kayak gitu tuh. Terus akhirnya broken home gitu. Aduh, istilahnya aduh. Iya kan. Aduh, ngeri juga loh ya pernikahan dini itu. Akhirnya dari mental orang tuanya ya kan ibaratnya. Mentalnya orang tua itu masih belum stabil, sekarang punya anak mentalnya tambah nggak stabil lagi. Iya, betul, akhirnya anaknya juga nggak, mentalnya terombang-ambing kan kayak gitu. Soalnya dia orang tuanya masih belum labil mendidik anak yang baru lahir. Kan kasarnya kayak belum punya pengalaman untuk mengurus anak kali ya. Belum Pengalaman ada dunia luar pelajaran juga iya. Kasian juga loh ya. Kok ngeri-ngeri gini akhirnya. Jadi beruntung kalian teman-teman yang jomblo kayak Kak Sari. Contohlah saya. Terus itu tadi kan udah pembahasan tentang itunya tadi kan Kak. Kembali lagi nih di pencegahannya. Soalnya setiap masalah itu kan ada solusinya. Nah, gembok mesti ada kuncinya. Betul. Nah, pencegahan supaya nggak terjadi pernikahan dini itu gimana kalau menurutnya Kak Cece? Nah, kalau pencegahan kita bisa mulai dari orang tuanya terlebih dahulu, Kak Sari. Orang tua? Iya, harus orang tua. Jadi berarti kembali lagi dari keluarga untuk keluarga gitu. Iya, betul banget. Kak Sari pernah dengar nggak sih kalau bahwasanya kata-kata keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anaknya? Pernah dengar nggak? Pernah kan ya? Iya. Oh, iya juga sih. Soalnya kan kita baru lahir, belum sekolah ketemu kan kita keluarga lagi. Terus pulang sekolah kita ketemu keluarga lagi, ya kan? Terus gimana? Nah, kita harus memberi edukasi kepada orang tua bagaimana caranya menghindari hal-hal seperti ini. Jadi, ya kita harus belajar ke orang tua juga sih, Kak. Jadi kita harus memberi pelajaran ke orang tua, kita beri parenting kayak gitu. Waduh. Berarti peran orang tua di sini itu penting banget. Iya, penting banget. Nah, berarti untuk orang tua yang di rumah atau dimanapun kalian berada ya kan ya, tetap kondisional, tetap gimana pun yang terjadi kalian tuh harus mengawasi anak. Walaupun nanti kalau anaknya udah dewasa, kan rawan-rawannya kan Kak, ya kan, harus tetap ditanya-tanya. Kemana sih kalian harus tetap tanya. Oke, lanjut. Selain keluarga? Kita harus beri pengajaran ke anaknya juga karena kan pelaku ya Kak ya. Jadi semacam edukasi gitu. Iya, edukasi bahwasanya pernikahan dini itu sebenarnya tidak dilakukan. Kan kita kan nggak boleh sih Kak sebenarnya. Kan belum siap mentalnya, belum siap fisiknya. Mending fokus ke studi dulu. Fokus healing nggak sih Kak? Oh, itu kamu. Kita juga semuanya kalau bahkan teman-teman di rumah nih ya, mungkin ya dikit-dikit aduh info besok kemana nih? Bromo. Besok kemana nih? Malang gitu kan. Nah, berarti itu tadi kita harus memfokuskan pada si anaknya juga, anak, keluarga. Dan kira-kira ada nggak sih untuk semacam edukasi untuk masyarakat gitu, ada nggak? Sebenarnya ada sih Kak sama masyarakat, tapi Kak Sari tuh kan tahu tetangga zaman sekarang julid banget gitu ya. Aduh, apalagi ibu-ibu. Jadi ya mereka juga perlu disosialisasi. Iya, betul banget. Karena kehamilan di luar nikah itu tidak semua tabu, teman-teman. Ada juga kehamilan di luar nikah itu yang tidak diketahui oleh ibunya sendiri. Jadi aku pernah baca juga. Gimana? Lihat film sih Kak sebenarnya. Lihat film, terus ternyata filmnya kisah nyata. Oh, terinspirasi dari film. Iya. Pasti kamu nih. Dikit. terus bahwasanya yang diceritakan pada film itu ada seorang perempuan dan laki-laki Kak. Gimana? Perempuan dan laki-laki ini yang laki-laki suka sama si perempuan, tapi perempuannya nggak suka balik, jadi kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Cintaku. Bukan nanti aja. Nah, jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya si laki-laki ini melakukan apa ya Kak? Melakukan hal yang buruk lah kasarannya dengan cara Kak Sari tahu nggak caranya gimana? Gimana? Spill. Kak Sari tahu es jeruk kan? Itu dikasih obat tidur Kak. Duh, beneran. Sumpah? Iya, dikasih obat tidur teman-teman. Jadi kan nggak sadar ya kan? Jadi iya, nggak sadar. Ya kan dikasih akhirnya minum. Terus akhirnya diminum, tidur baru
perkosa kayak gitu. Tit. Berarti kurang lebih itu kejadiannya pemaksaan sih. Iya, itu. jadi itu pemaksaan. Itu Kayak teman-teman mau nggak mau. ya, teman-teman yang punya saudara, teman atau rekan yang mungkin melakukan pernikahan dini dengan alasan hamil di luar nikah, teman-teman harusnya merangkul, mensupport, memberi kekuatan karena hal seperti itu tuh bikin sakit banget gitu loh Kak. Iya Apalagi sih, kan udah jadi ngedon omongan, kan. iya. Dari mentalnya si cewek ngedon, akhirnya dari orang sekitar tambah lagi. Iya, jadi kita Lama-lama harus stres loh dia, kasian loh. mensupport, merangkul ya Kak ya. Nah, berarti pesan untuk cewek nih ya, kan kalau dikasih minum tolong dicurigai. Mending beli. Nah, Aduh, sponsor ya Kak. disensor nih, titit. Berarti ini kita sebagai cewek ini berarti ya nggak boleh gampang-gampang mau gitu, nggak boleh ya. Jangan mudah percaya apalagi sama buaya-buaya zaman sekarang teman-teman. Pengalaman ini berarti Dikit. dikit-dikit tambah banyak loh nanti. Nggak usah, stop aja. Berarti nih ya, kalian kalau dikasih siapapun, mau itu makanan maupun minuman, kalian harus disaring-saring dulu. Soalnya ya gimana ya, kita kan nggak tahu mara bahaya apa yang akan terjadi juga. Dan untuk yang lainnya ada juga nih Kak, misalnya ini tadi kan dari masyarakat, terus ada lagi nggak? Sebenarnya harusnya sih Kak ya, dari sekolah itu juga memberikan edukasi kepada murid-muridnya. Berarti edukasi tentang seks itu bukan hal yang tabu gitu? Bukan, itu kan pelajaran. Iya juga sih, berarti tergantung ya yang kita mandangnya dari sudut pandang yang mana. Iya, tapi kita juga harus memilih Kak, memilih teman itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih ya. Kalau dipikir-pikir tentang segala sesuatu hal itu, kita harus kembali lagi ke diri kita sendiri. Iya, kita sebagai perempuan yang punya mahkota, jangan sampai mahkotamu jatuh, Queen. Soalnya ya sayang banget gitu loh. Ya, kurang lebih kayak gitu ya, Kak ya. Apapun yang terjadi, kembali ke diri kita masing-masing. Berarti teman-teman, tolong pahami setelah melihat podcast kita, tolong rubah sudut pandang kalian tentang teman kalian, lingkungan kalian, maupun apapun yang terjadi pada kalian. Semua itu percaya diri harus kembali ke diri kita masing-masing. Kami tutup, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.